Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Selamat siang menjelang sore, Bu. Ya, terima kasih ya sudah hadir kembali di dalam Zoom kita ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Tiara, Bu. Tiara ya. Oke, sebelum itu kita apa dulu ya nak ya? Kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Siapa yang memimpin doa hari ini? Hafiz ya, Hafiz. Silakan Hafiz dipimpin Hafiz. Berdoa Hafiz. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Hafiz ya. Oke, baik nak. Tadi Tiara yang tidak hadir ya hari ini ya. Mungkin dia ada keperluan. Oke, baik. Semua sehat nak? Sehat, Semua Bu. sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat ya. Ingat ya, sekarang kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Nah, Ibu selalu mengingatkan tentang 3M ya. 3M yaitu apa nak? Yang pertama Memakai masker, memakai masker, yang kedua mencuci tangan, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya selama Iya, Bu. 20 detik. Yang selanjutnya Menjaga jarak. ya menjaga jarak ya. Oke, jangan lupa itu selalu diterapkan. Oke, selain itu juga kita harus makan makanan yang bergizi ya. Banyak minum vitamin. Oke. Karena kita hadir hari ini hampir semuanya, Tiara yang tidak hadir. Ya, oke. Ibu mau bertanya kemarin terakhir materi kita mengenai itu ya. Mengenai benua ya, Nak ya? Ya? Iya, Bu. Ya, berarti kita masuk kepada materi baru hari ini ya? Iya. Iya. Udah ada yang ngantuk belum nih? Ini kita belajarnya di siang hari menjelang sore ini. Udah ada yang ngantuk ya? Nggak apa-apa ya? Ya, udah ada yang ngantuk. Oke. Oke, ada yang mau bernyanyi nggak dulu? Supaya nggak ngantuk. Ada nggak? Clara mau nyanyi? Atau ada permainan, ice breaking? Nanti aja lah ya. Oke, baiklah. Ya, baik. Kita akan masuk kepada materi baru, yaitu mengenai perubahan sosial budaya. Budaya. Ya, oke ya. Kita lihat dulu apanya. Nah, ini PPT-nya. Nah, ini. Nah ya. Perubahan. Udah nampak belum ya? Belum nampak enak ya? Belum, Bu. Belum nampak ya? Oke, tunggu sebentar. Baik, Ibu share dulu. Mana ya? Ini dia. Oke, ini nampak? Sudah nampak? Sudah, Bu. Sudah, oke, baik. Nah, inilah materi kita hari ini, yaitu kita akan mempelajari mengenai perubahan sosial budaya, ya. Oke, baik. Nah, ini. Oke. Selanjutnya, nah, kita akan melihat tujuan, ya. Tujuan dari kita akan mempelajari tujuan dari pembelajaran ini yaitu melalui pembelajaran discovery learning, ya, peserta didik mampu menganalisis, ya, dan menguraikan konsep pengertian perubahan sosial budaya, bentuk-bentuk perubahan sosial dan faktor-faktor perubahan sosial, serta menyimpulkannya secara teliti, cermat, dan bertanggung jawab. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, ini ya. Ibu sudah memberikan gambar nih. Gambar apa kira-kira? Bajak sawah, Bu. Bajak sawah, ya. Petani sedang membajak sawah, ya. Kalau ada nggak perbedaan antara petani yang di atas dengan petani yang di bawah? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada ya. Apa kira-kira perbedaannya? Yang pertama itu menggunakan kerbau, yang kedua menggunakan mesin. Yang pertama atau yang di atas itu dengan menggunakan bajak sawahnya
dengan menggunakan Kerbau. kerbau. Sedangkan yang di gambar yang ada di bawah dengan menggunakan Mesin. mesin ya nak ya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, gambar yang di sebelahnya apa itu kira-kira? Sistem perbelanjaannya gitu, Bu. Satu di Sama apa? tradisional. Ya, Belanjanya siapa mau jawab? Yang di atas itu di supermarket, yang di Oh. bawah itu masih tradisional. Iya, betul sekali ya. Ini sistem pasar kita ya. Ini ada dua sistem ya nak ya. Menurut zamannya ya, menurut zamannya. Kalau yang di bawah ya sekarang ini memang masih ada juga kalau yang di bawah ini ya. Yang di bawah itu adalah pasar yang berbentuk apa nak? Pasar apa? Tradisional, Bu. Pasar Tradisional. tradisional ya. Sedangkan yang di atas itu sudah Modern. modern ya. Terus kita lihat lagi ini. Gambar apa ini? Alat Alat transportasi. Transportasi. Alat transportasi. Ya, alat transportasi apa? Ada kapal, delman, Hmm, pesawat, Pesawat, bus, ya, sampan. mobil, ya. Tentu alat transportasinya sama dengan tadi ya. Kalau ada pasar yang tradisional, ada yang modern. Ada bajak sawah yang masih bersifat tradisional, ada yang sudah mau modern ya. Nah ini juga transportasinya ya. Coba Brena, coba yang di atas sampan ya Brena ya. Itu apa yang dilakukan? Aktivitas apa yang dilakukan di sana? jual beli, Bu. Jual beli. Ya, terus kalau yang di bawah? Yang di bawah itu delman, Delman, itu alat angkut ya atau transportasi. Ya, mengantar penumpang. ya, betul sekali. Nah, kalau gambar yang di sebelah kanan itu apa tuh? Bus, Bus, ya bus. Apa lagi? mobil, Pesawat. Ya, mobil, pesawat, kapal ya. Itu ada sebelah apanya kapal. Nah, ini adalah alat-alat transportasi yang sudah modern. Ya, baiklah. Nah, dari gambar tadi, ya, kira-kira ada perbedaan nggak antara gambar satu dengan gambar lainnya? Ada, Bu. Ada. Apa itu perbedaannya? Perbedaan waktu perjalanannya itu. Waktu perjalanannya, Terus jumlah penumpang, Bu. ya, Jumlah penumpang. jumlah penumpang, oke. Dalam hal apa lagi? Dalam hal apa lagi, Nak? Itu saja ya. Ya. Nah, tentu ada perbedaannya. Ya, tadi dibilang, Bu, dalam hal jumlah penumpang, Bu. Nah, jumlah penumpang itu kan artinya kapasitasnya ya, kapasitas daripada alat tersebut ya. Alat transportasi tersebut seperti delman lebih sedikit ya. Seperti sampan juga perahu sampan lebih sedikit ya. Kalau dibandingkan dengan bus, dengan mobil pribadi dan apa ini kereta api ya. Mobil juga ya, bus ya. Pesawat dan kapal. Mungkin kapal pesiar tuh kapal yang lebih besar atau kapal feri ya. Nah, ini adalah perkembangan dari zaman ya yang dikatakan mungkin bisa dikatakan sebagai terjadinya suatu perubahan sosial budaya baik dalam hal sosial maupun dalam budaya. Nah, ada cerita sedikit ya. Dulu perubahan sosial ini diawali dengan adanya peristiwa yang dinamakan dengan revolusi industri. Revolusi Inggris ya nak ya. Awalnya ditandai dengan revolusi Inggris. Apa yang terjadi pada revolusi Inggris kira-kira? Ada yang pernah mendengar nggak? Revolusi Inggris itu apa? belum pernah dengar, Bu. Belum pernah dengar. Nanti kita lihat ya. Berarti revolusi yang terjadi di Inggris. Apa itu revolusi? Ya, revolusi itu artinya perubahan yang terjadi secara cepat. Ya. Itu terjadinya di negara Inggris. Apa ditandai dengan apa? Revolusi Inggris itu yaitu dengan ditandainya mulai ditemukannya berbagai macam teknologi. Ya. Berbagai macam teknologi seperti Albert Einstein menemukan apa ya kalau Albert Einstein? Lampu. Hah? Lampu, Bu.
Lampu. Ya, kalau Graham Bell ya. Alexander Graham Bell. Ya, Alexander Graham Bell menemukan Handphone. telepon ya. Jadi ternyata di Inggris itu atau di Eropa itu banyak sekali penemu-penemu ya yang menjadi sebagai pelopor ya, pelopor terjadinya perubahan sosial budaya ya, seperti negara Inggris, yaitu waktu itu pada abad ke-18 itu mulai ditemukannya mesin lokomotif ya, mesin jahit, mesin pintal dan lain-lain. Nah, itu semua itu digunakan sebagai penunjang terjadinya suatu industri ya, yang mungkin tadinya orang melakukan industrinya itu masih dalam hal kecil ya atau rumahan. Setelah ditemukan berbagai macam alat seperti temukannya lokomotif, mesin pintal, mesin jahit, ini membantu manusia dalam meningkatkan produktivitasnya ya. Oke, baik ya. Ya, Bu. Nah, ini kita lihat yang pertama. Apa yang kamu lihat di sini? Pengertian perubahan sosial budaya. Iya. Bahwa ada beberapa ahli sosiolog dan antropolog, ya. Ya, ada ahli sosiolog dan antropolog. Apa itu ahli sosiolog? Siapa mereka? Dan siapa ahli antropolog? Para pengamat, Bu. Ya, para peneliti ya. Peneliti ataupun para ahli, pakar-pakar ya gitu ya. Nah, pakar di bidang apa kalau sosiolog itu dan pakar di bidang apa antropolog itu? Ternyata yang pakar di bidang sosiolog itu artinya pakar di bidang sosiologi, yaitu ilmu kemasyarakatan. Sedangkan seorang antropolog yaitu orang-orang yang ahli di bidang budaya atau kebudayaan, ya. Makanya ilmunya dikatakan sebagai ilmu antropologi. Kalau ilmu kemasyarakatan disebut sebagai ilmu sosiologi. Ya, mungkin nanti kamu dapatkan di SMA ya, di bangku SMA nanti kamu dapatkan sosiologi. Sebenarnya di IPS juga sudah ada mengenai sosiologinya, cuma kan masih digabung dengan yang lainnya. Untuk sosiologi murninya nanti bisa kamu dapatkan di bangku SMA. Nah, kamu lihat di sini, ya nak, ada 6 ya para pakar atau 6 orang pakar yang telah mengungkapkan tentang berbagai macam teori-teori tentang pengertian perubahan sosial budaya. Ya, di antara lain ada John Lewis Gillin dan John Philip Gillin atau dikatakan sebagai Gillin and Gillin. Terus ada Samuel Quening, ya, ada Kingsley Davis, McIver, William F. Ogburn, dan Selo Sumarjan. Ya. Nah, salah satu dari ahli ini itu ternyata berasal dari Indonesia. Ya. Dari Indonesia. Siapa itu? Selo Sumarjan. Ya, Selo Sumarjan. Kita lihat pendapatnya. Nah, ini. Ya. Pendapat mengenai perubahan sosial budaya menurut Selo Sumarjan. Ya, bahwa perubahan sosial budaya adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, coba sambil dibaca dalam hati, sambil dipahami. Ya, silakan. Pengertian yang dikatakan oleh Selo Sumarjan. Coba. Ya, silakan. Sudah paham? Kira-kira apa pemahaman tentang pengertian perubahan sosial budaya yang dikatakan oleh Selo Sumarjan?
Ada yang ingin berpendapat? Ya, silakan. Siapa? Oke, baik ya. Kalau tidak ada, ya kita apa sama-sama ya. Ya, perubahan sosial budaya adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Jadi perubahan ini terjadi pada lembaga-lembaga masyarakat. Siapa saja yang termasuk lembaga masyarakat? Ya, ada paguyuban, ya, ada keluarga, ada RT, ada RW, ya, ada lurah, kecamatan, ya, negara, dan lain sebagainya. Terus di dalamnya termasuk yang mempengaruhi sistem sosialnya, ya, sistem sosial, sistem masyarakatnya, atau satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam masyarakat itu. Termasuk ada nilai-nilai, ya, ada sikap, ada pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, kira-kira paham, Nak? Kira-kira paham? Paham, Bu. Atau ada yang ditanyakan di situ? Bu, apa sih nilai-nilai itu, Bu? Ada yang ingin bertanya seperti itu enggak? Nilai-nilai dalam masyarakat apa, Bu? Betul, ada yang tanya enggak? Ada yang ingin bertanya seperti itu enggak? Ada, Bu. Ada, ya. Nilai, kalau kamu mengenal nilai itu apa? Nilai itu apa, Nak? Kamu dapat nilai 100. Angka, Bu. Saya dapat 50. Apa? Angka. Angka. Apakah hanya sekedar angka? Ih, kamu dapat 100 ya? Ih, pintar ya kamu ya, gitu kan? Ih, kok kamu dapat 50? Wah, kamu nggak belajar nih, gitu kan? Pasti ada pendapat lainnya kan, selain hanya sekedar angka juga ada. Kenapa kok orang menghargai orang yang juara gitu kan? Karena nilainya bagus kan? Nah, begitu juga dengan di masyarakat, ya. Bahwa di masyarakat juga ada nilai itu artinya anggapan, ya. Nilai-nilai di masyarakat itu artinya anggapan, ya. Anggapan mengenai baik atau buruknya perilaku seseorang di dalam masyarakat. Contohnya apa nilai yang ada di masyarakat? Nilai agama. Nilai agama. Agama itu menyangkut dengan apa? Dengan hal-hal yang baik dan tidak baik ya. Ya, kalau yang baik mendapat pahala, kalau yang tidak baik mendapat dosa. Contoh konkretnya apa kira-kira? Yang dianjurkan agama apa, yang dilarang agama apa? Yang dilarang misalnya tuh, Bu, memakai pakaian terbuka gitu. Ah, betul sekali. Apalagi itu yang dilarang, yang dianjurkan misalnya secara umum lah, jangan secara secara umum aja. Beribadah. Tapi berkaitan dengan nilai-nilai agama. Beribadah. Ibadah, Bu. Ibadah kan untuk diri sendiri. Kalau yang dengan masyarakat? Beribadah, Bu. Beribadah kan untuk diri sendiri. Kalau untuk masyarakat? Bertutur kata yang baik, ya. Terus menolong orang lain, ya kan? Ya enggak? Disuruh enggak dalam agama? Disuruh. Iya. Misalnya di tengah jalan ada sebuah batu ataupun paku misalnya. Kamu menyingkirkan itu dianggap baik ya sama orang lain? Kalau orang melihat itu? Baik. Iya, Bu. Baik kan? Nah, itu adalah nilai-nilai. Ya. Nilai-nilai kesopanan, tadi yang kata Desi tadi bilang pakai pakaian yang terbuka, tidak boleh, itu tidak ada apa? Nilai-nilai tidak baik. Sikap antara yang muda dengan yang tua, antara yang tua dengan yang muda, ya. Sikap terhadap atasan, sikap terhadap kawan dan lain sebagainya. Pola perilaku juga seperti itu. Memang kelihatannya hampir sama ya, Nak ya, tapi kan ini ada perbedaannya, sama-sama tingkah laku ya.
Nah, di dalam apa? Di dalam kelompok-kelompok dalam masyarakat, ya. Di dalam masyarakat ada kelompok-kelompoknya, ya. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, ini. Selain ada pengertian juga ada bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Ya. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Ya. Ada berdasarkan waktunya. Ada revolusi, ada evolusi. Ya. Revolusi, tadi yang Ibu katakan tadi contohnya revolusi Inggris apa itu? Perubahan yang terjadi secara cepat. Kalau yang evolusi adalah perubahan yang terjadi secara Lambat. Contoh dari yang revolusi apa? Dan evolusi apa? Revolusi yang tadi, Bu, yang revolusi Inggris. Ya, revolusi Inggris. Oke. Yang evolusi? Perubahan yang terjadi pada masyarakat tradisional. Betul sekali. Pada masyarakat tradisional kan ya. Seperti seperti masyarakat-masyarakat yang ada di pedalaman, ya kan? Suku-suku pedalaman kan susah mereka berubah kan? Ya. Jadi berlangsung lambat, ya. Seperti orang di Banten itu ada suku Baduy ya. Nah, orang Baduy pun sekarang ada Baduy luar, ada Baduy dalam, ya. Terus berdasarkan pengaruhnya. Berdasarkan pengaruhnya, ada pengaruhnya yang besar dan kecil. Kira-kira apa yang pengaruhnya besar? Industri, penindustrian. Globalisasi. Contoh yang dekatnya apa seperti di Pangkalan Kerinci Pangkalan Kerinci ini atau di wilayah kita ini apa contohnya? Industrialisasi. Iya, dengan dibangunnya PT RAPP yang ada di sekitar kita, di mana tempat kerja orang tua kamu juga mungkin ya. Nah, terus pengaruhnya kecil? Perubahan mode pakaian. Iya, seperti tadi model pakaian. Terus apa lagi? Model rambut. Model rambut. Apa lagi, Nak? Tata bahasanya, Bu. Tata bahasa, pergaulan ya. Karena kan pergaulan kita masyarakat orang timur dengan orang barat beda kan? Apanya ya? Oke. Nah, itu untuk bentuk secara berdasarkan pengaruhnya. Kita lihat berdasarkan perencanaan atau yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Ada nggak perubahan sosial budaya? Ada, ya. Bahwa perubahan sosial budaya yang direncanakan itu apa kira-kira? Apa sih perubahan sosial budaya yang direncanakan? Tempat-tempat pendidikan. Betul sekali. Sekolah-sekolah atau tempat-tempat pendidikan atau lembaga-lembaga pendidikan. Itu kan direncanakan, tidak tumbuh dengan sendirinya kan? Apalagi? Pembangunan tata kota, Bu. Betul sekali. Pembangunan tata kota ya. Jadi kota itu tidak berdiri dengan sendiri, tetapi dia direncanakan ya. Makanya seperti daerah kita juga kan, ya kita di Kabupaten Pelalawan ini ada juga dinas tata kota ya. Setiap kabupaten, kota ataupun provinsi itu ada dinas tata kotanya ya. Nah, yang tidak direncanakan apa, Nak? Bencana alam. Bencana alam ya, pasti. Yang baru-baru terjadi bencana alam apa yang kamu ketahui? Merapi, Bu. Gunung Merapi di provinsi Yogyakarta ya, di mana kemarin sudah mulai erupsi ya, dan sudah masyarakatnya juga sudah mulai diungsikan ya. Nah, itu untuk perubahan yang tidak direncanakan. Selain bencana alam apa lagi? Kriminalitas, Bu. Apa? Kriminalitas, oke. Kriminalitas. Apa lagi? Pengangguran ya. Jadi yang namanya kriminalitas tuh, kriminal itu tidak direncanakan. Itu terjadi dengan sendirinya. Akibat apa? Bisa jadi akibat apa? Ekonomi. Kemiskinan. Akibat adanya jurang pemisah ya, atau istilahnya kesenjangan sosial ya. Yang mana terdapat orang-orang kaya ya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, di sini kan terjadi kecemburuan sosial, akhirnya orang melakukan kriminalitas ya. Nah, itu. Apalagi selain kriminalitas? Tadi ada yang menyebutkan juga tuh kayaknya. Pengangguran. Nah, apalagi masa pandemi kayak gini kan? Kira-kira apa yang terjadi di masa pandemi ini, Nak?
Banyaknya karyawan yang kena PHK, Bu. Betul sekali. Ya. Mulai dari bulan Maret ya, di Indonesia ini sudah banyak sekali orang yang kena PHK. Walaupun lah pemerintah sudah memberikan subsidi-subsidi ataupun bantuan dana-dana bantuan, tetapi kan tidak seperti dia bekerja, ya kan? Ya, jadi banyak sekali karyawan-karyawan yang kena PHK ya di masa pandemi ini. Ya sudah hampir setahun ya pandemi ini ya berjalan ya, sudah hampir 8 bulan lah. Ya, kita doakan sama-sama ya mudah-mudahan pandemi ini lekas berakhir ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini, Nak? Tidak, Bu. Tidak ada paham ya? Oke, Paham, Bu. baik. Nah, ini selanjutnya ada faktor-faktor, maaf ya ini bukan interaksi ya, maksudnya perubahan sosial. Ya, ini perubahan sosial. Faktor-faktor perubahan sosial. Ya. Yang pertama kita lihat dalam faktor itu tentu ada faktor pendorong ya, terus ada selain ada faktor pendorong tentu ada faktor penghambat. Nah, di dalam faktor pendorong ada 2 faktor lagi turunannya ya, yaitu faktor intern atau faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri dan faktor yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri. Ini ekstern ya. Nah, kita lihat yang pertama, faktor pendorong yang bersifat intern. Nah, kita lihat dulu. Bahwa yang pertama, bertambah atau berkurangnya penduduk ini menjadikan sebagai faktor intern. Artinya dari dalam masyarakat itu sendiri. Ya, bukan dari luar masyarakat ya, dari dalam masyarakat itu sendiri. Ya. Apa itu? Faktor dari bertambah atau berkurangnya penduduk maksudnya apa itu? Penduduk memengaruhi perubahan sosial. Iya, dengan bertambah atau berkurangnya penduduk mempengaruhi perubahan sosial. Bertambah artinya kan banyak yang lahir atau bertambah orang bayi yang lahir. Berkurang artinya ada orang yang meninggal juga kan gitu ya. Kalau semakin banyak bertambahnya sedangkan yang berkurangnya tidak ada atau sedikit, maka apa yang akan terjadi? Kepadatan. Gimana? Siapa mau jawab dulu, Nak? Fatia atau Cornelia? Ya, silakan. Ketidakkeseimbangan, Bu. Ketidakseimbangan apa? Ketidakseimbangan penduduk. Ketidakseimbangan penduduk. Akan terjadi yang namanya apa tuh? Ya apa ya istilahnya ya? Desa perkampungan kumuh ya. Perkampungan kumuh ini kan muncul karena apa? Karena berlebihnya penduduk yang tinggal di sana. Sedangkan faktor-faktor untuk memenuhi kebutuhannya saling bersaing ya Nak untuk mendapatkan faktor apa kebutuhannya ya. Yang kedua ada penemuan-penemuan baru nih. Nah, penemuan baru ini apa saja yang terjadi dalam penemuan baru ini, Nak? Teknologi. Ada berapa macam penemuan baru? 2, Bu. 2 ya. Apa saja yang 2 itu? Discovery sama invention. Discovery dan invention. Apa bedanya antara discovery dan invention? Discovery itu baru ide atau gagasan. Kalau Ya. invention itu sudah diterima, diterapkan. Oh iya. Kalau discovery itu baru benar-benar ditemukan ya, baru gagasan, baru ide ya, baru ditemukan. Sedangkan kalau invention apabila sudah jadi barangnya, sudah diterima oleh masyarakat, dilempar ke masyarakat menerima dan memakainya, ya berarti mereka sudah setuju. Ya, itu namanya invention. Contohnya discovery. Siapa yang tahu? Kuatkan suaranya sedikit, Nak. Kuatkan suaranya. Penemuan mesin uap. Apa? Iya, Nak. Baiklah, ya. Tadi faktor-faktor perubahan sosial yang kedua, yaitu ada penemuan-penemuan baru ya yang bersifat intern ya. Faktor pendorong atau internnya. Apa itu tadi? Ada discovery dan invention ya. Iya, Bu. Apa contoh dari discovery tadi, Nak? Penemuan listrik. Listrik, ya oke. Apalagi? Penemuan mesin uap. Mesin uap, oke. Kalau yang inventionnya apa, Nak? Mobil, pesawat. Ya, baik. Mobil, pesawat ya. Mungkin telepon juga termasuk ya. Sampai pada handphone saat ini ya. Oke, yang ketiga itu ada pertentangan dalam masyarakat. Contoh pertentangannya apa, Nak?
Konflik. Konflik apa yang sekarang sedang marak-maraknya atau sedang hangat-hangatnya? Nggak tahu, Bu. Menurut wawasan kalian, nggak pernah kalian apa berita? Politik. Politik ya? Ya politik ya. Ya apalagi mau pilkada ya sekarang ini ya. Kabarnya Iya, Bu. adalah yang calon apa ya pilkada calonnya itu udah ditangkap lah karena sudah menyuap dan lain sebagainya ya. Nah, mungkin kalau di buku kalian itu ada pertentangan antara kaum tua dengan kaum muda mungkin ya. Misalnya masalah tentang internet mungkin ya, bahwa golongan tua itu menganggap bahwa internet itu dampaknya sangat luar biasa negatif katanya gitu ya. Sedangkan kaum muda menganggap internet itu untuk kemajuan, bisa untuk belajar, bisa untuk menambah wawasan dan lain sebagainya, ya. Terus seperti itu kan? Kalian kan senang dengan ada internet kan? Senang, Bu. Iya, memang ada dampak negatifnya ada juga ya. Oke, yang keempat terjadinya pemberontakan. Kira-kira kalau di Indonesia ada nggak pemberontakan sekarang? Ada, Bu. Apa tuh? Yang gerakan Aceh Merdeka gitu. GAM sekarang sudah tidak memberontak lagi, dia sudah bersatu, berintegrasi dengan NKRI. OPM mungkin yang masih agak suka OPM di Papua, ya. Oke, ya. Selanjutnya kita lihat lagi. Faktor ekstern. Ada lingkungan fisik atau alam, ada peperangan dan ada pengaruh kontak kebudayaan masyarakat lain atau luar. Nah, maksudnya di sini artinya faktor ini datangnya bukan dari masyarakat itu sendiri, tetapi dia datangnya dari luar masyarakat itu sendiri. Contohnya faktor lingkungan fisik apa tuh? Pernah nggak mendengar tsunami tahun 2004? Di Aceh. Ya, di Aceh betul. 2004 atau 2006 tuh terjadinya? 2004. 2004 ya? Nah, Ya. kan itu sangat memporak-porandakan wilayah Aceh kan, sehingga juga akhirnya banyak warga atau penduduk di Aceh itu yang menjadi korban. Bahkan yang korban hidupnya pun sekarang ini banyak yang sudah meninggalkan Aceh itu sendiri, mungkin sudah mengungsi ke Medan atau kemana. Nah, dengan dia berpindah tempatnya dia dari Aceh ke Medan, tentu ini akan merubah dari kehidupan sosial dia kan. Dia harus beradaptasi lagi dengan wilayah ya tempat tinggal dia yang baru ini kan, betul ya? Nah, jadi ini adalah salah satu faktor perubahan sosial. Terus ada peperangan ya, seperti yang terjadi di mana sekarang peperangan itu? Perang Palestina Israel ya kan? Ya, ada perang Suriah mungkin. Nah, kalau perang Suriah sih mungkin pemberontakan ya karena dia di wilayahnya sendiri. Terus ada ketiga pengaruh kontak kebudayaan masyarakat lain ya. Contohnya budaya kita membuka diri terhadap kebudayaan barat misalnya. Nah, itu kan juga merubah daripada kehidupan sosial kita, kehidupan sosial budaya kita ya. Nah, itu yang ekstern. Nah, selain ada faktor pendorong tentu ada faktor penghambat ya. Enak ya. Nah, faktor penghambat dari perubahan sosial budaya yang pertama kurangnya hubungan dengan masyarakat luar ya. Ini pada masyarakat tradisional ya nak ya, atau suku-suku pedalaman biasanya kurang mereka menerima orang luar. Nah, sehingga menyebabkan terhambatnya perubahan sosial pada mereka. Terus iptek yang lambat, perkembangan iptek yang lambat, ini juga bisa menghambat daripada perubahan sosial daripada masyarakat itu sendiri. Adanya sikap masyarakat yang tradisional, etnosentrisme, dia tidak mau membuka diri terhadap budaya lain. Dia hanya menganggap budayanya saja yang baik, yang sedangkan budaya orang lain tidak. Yang keempat adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Prasangka itu artinya curiga. Ya kayak tadi lah yang Ibu bilang tadi, golongan tua menganggap bahwa atau orang-orang tua kita menganggap bahwa internet itu banyak dampak negatifnya. Sedangkan orang muda bilang internet itu sangat banyak sekali manfaatnya gitu ya. Nah, ini ada prasangka yang menghambat juga terjadinya perubahan sosial. Yang kelima, adat atau kebiasaan ya. Adanya adat atau kebiasaan. Nah, itulah beberapa faktor-faktor pendorong dan penghambatnya. Ada pertanyaan sampai di sini, Nah? Ada yang mau tanya, silakan. Ayo, silakan Desi, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nggak ada? Nggak ada yang lain, nggak ada? Oke, kalau tidak ada yang lain, mungkin materinya hanya sampai di sini, ya. Dalam Google Classroom-nya sudah ada dilihat kan? Ada link YouTube yang Ibu kasih, ya. Tugas ada Sudah, Bu. ya, ya. Udah, Bu. Oke, kira-kira apanya?
eh, coba kita apakan ya, kita bahas ya. Oke, untuk LKPD yang sudah Ibu berikan ya, tugas yang Ibu berikan, siapa yang ingin membacakan hasil daripada kamu mengerjakannya? Silakan. Siapa yang mau? Karena itu tugasnya individu ya, Nak ya, bukan kelompok ya. Silakan. Saya, Bu. Oke, Desi, silakan Desi. Jadi kan sudah saya tonton, terus pendapat saya dari video tersebut, tentunya banyak terjadi perubahan sehingga menimbulkan sebuah perbedaan dari zaman dulu dan zaman sekarang. Terus yang mulai dari perbedaannya itu mulai dari sumber berita, cara membangunkan, cara mengajari, cara remaja berkumpul, dan perbedaan lainnya. Lalu tentu terlihat perbedaan dari sikap moral manusia zaman dulu dan sekarang. Zaman dahulu lebih sopan atau tradisional, sedangkan zaman sekarang lebih egois atau ingin yang instan atau yang lebih cepat gitu. Lalu kesimpulannya, makin berkembang dan berubahnya zaman, manusia akan makin hilangnya moral manusia atau sikap-sikap manusia yang sopan itu akan berkurang. Oke, baik. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih ya, Desi. Beri tepuk tangan untuk Desi. Yang lain, oke ya. Kita beri aplaus untuk Desi. Ya, terima kasih. Ya. Nah, oke. Oke, baik. Kalau begitu, itu hasil dari LKPD-nya ya. Oke, nanti juga di dalam Google Classroom ada juga pertanyaan-pertanyaan atau latihan yang lain ya, Nak ya. Oke, baik. Kita simpulkan saja materi kita hari ini. Jadi kira-kira apa kesimpulan dari materi kita hari ini, Nak? Siapa yang ingin menyebutkan atau ingin menyampaikan? Apa kesimpulan kira-kira materi kita hari ini? Saya, Bu. Ya, Brena, silakan. Silakan. Jadi masyarakat sudah mengalami perubahan sosial, dan perubahan sosial itu ada dampak positif dan negatifnya. Jadi kita harus bisa mengembangkan agar sikap positif yang lebih dominan, dan supaya kita bisa menemukan hal-hal baru yang juga dapat mengubah masyarakat ini. Karena penemu-penemu itu bukan hanya mereka, tapi kita juga bisa mengubah pola masyarakat. Penemuan baru. Ya, oke. Sudah itu aja, Brena? Oke, terima kasih ya Brena ya atas kesimpulannya aja. Bahwa kita simpulkan ya bahwa hari ini kita sudah belajar tentang perubahan sosial, di mana perubahan sosial itu dimulai dari penemuan-penemuan yang dilakukan oleh para penemu yang dikatakan oleh Brena tadi. Dan tidak sampai di situ, kita pun bisa menemukan yang selanjutnya ya. Oke? Oke, baik. Sekarang kita refleksi ya. Kira-kira menyenangkan nggak pelajaran kita hari ini? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan ya, bahkan menambah wawasan ya, Nak ya. Oke, baiklah. Terima kasih. Kalau cukup menyenangkan, mudah-mudahan bermanfaat hari ini ya. Nah, kita tutup ya. Kita tutup dulu sebelum Ibu tutup, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, terima kasih atas perhatian kalian, Nak. Mudah-mudahan ada manfaatnya hari ini pelajaran kita ya. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas attention kalian. Ya, selalu jaga kesehatan, selalu makanan bergizi, ya, minum vitamin dan sebagainya. Salam untuk keluarga ya, Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya. Waalaikumsalam. Sore, Bu. Sore, Bu.